sudah sejak tahun 95. Saya itu juara 1 fotografer nasional pada saat itu untuk ini menterinya waktu itu masih Pak Yub Afe. Jadi saya bisa tahu foto itu asli dicetak dari kertas warna atau foto itu reprinting lagi. Lalu apa yang didapat dari gelar perkara khusus kasus laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo? Apakah proses ini memperjelas bukti tudingan yang dimiliki Roy Suryo CS atau justru sebaliknya? Dan bagaimana gelar perkara khusus akan mempengaruhi kelanjutan penanganan perkara? Kita ulas sore ini dengan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, dan ada juga pengacara Pak Jokowi, Rifai Kusumanegara di studio. Selamat sore semuanya. Sore Mbak semuanya. Ada juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat petang. Selamat petang Mbak. Selamat petang Mas Rudi. Ya. Saya ke Mas Roy dulu ya. Ya. Mas Roy, gelar perkara khususnya dikabulin, ijazahnya juga ditunjukin akhirnya. Anda mendapatkan fakta yang menguatkan tudingan Anda atau justru melemahkan? Sangat menguatkan karena makin banyak kebohongan yang terbongkar. Biar Pak Rifai ketawa dulu. Ya. Yang pertama adalah kebohongan Jokowi. Ya, ketika dia ditanya, Anda melaporkan apa? Oh, saya nggak melaporkan apa, yang saya laporkan cuma peristiwa. Kemarin selain yang disebut-sebut so call itu ijazah, yang maunya itu disebut ijazah, itu kita juga ditunjukkan juga LP, laporan polisi. Dan ternyata laporan polisi semenjak Jokowi tanggal 30 April itu udah jelas ada 6 pasal. Jadi selama ini terima kasih Pak Polisi yang kemudian bukan dari kami pasal 32, 36. Itu terbukti pasal itu dari Jokowi. Jadi sangat jahatnya dia menuduh dengan pasal 32, 35. Kemudian yang paling penting adalah apa? Ditunjukkan, betul. Ditunjukkan tuh ya kayak dulu ketika misalnya ada keluarganya Jokowi waktu itu, bahwa ini adiknya Iriana waktu itu, bahwa ya hanya ditunjukkan gitu saja. Jadi kami itu jangankan memeriksa ya. Jadi ingat ya, bukan diperiksa. Kami hanya disuruh melihat. Karena untuk megang saja nggak boleh. Karena misalnya untuk melihat kertasnya ya, kita ngintip kertasnya itu benar nggak, kertas tebal atau enggak, itu nggak bisa. Jadi itu tetap ada di dalam map dan kemudian dari situ saja. Tapi saya dan Dr. Rismon sudah punya satu kesimpulan bahwa itu tetap 99,9% palsu. Oke sebentar, kalau Pak Rifai gimana? 99,99% palsu udah ditunjukin. Oke, saya komentarin dulu tentang LP ya. Jadi ini isu yang baru dibangun Mas Suryo nih. Jadi publik bisa mengikuti media sejak awal kami sudah menyatakan laporan kami adalah 310, 311, 32 dan 35 ITE. Jadi ini sesuatu yang sudah kita jelaskan berkali-kali, semua orang tahu, lalu sekarang dibangun isu baru seolah-olah kami tidak pernah menyatakan itu. Silakan dicek di media. Ya, jadi kalau soal laporan clear, memang 32, 35 kami laporkan. Kenapa? Karena Pak Jokowi sendiri terheran-heran ada sekelompok orang melakukan atraksi IT, lalu menyatakan ijazah yang diyakininya asli menjadi palsu. Ini kan perlu dipertanggungjawabkan penggunaan IT ini. Ya. Sesuatu yang asli menjadi palsu ini kan hebat sekali. Karena kita yakin kemajuan teknologi harusnya tidak untuk memutarbalikkan kebenaran. Karena itu kita minta diuji, diperiksa oleh penyidik. Dan pasalnya ada di 32 dan 35. Jadi ini sesuatu yang hanya isu baru yang dibangun. Kedua soal ijazah, kembali lagi. Sebenarnya kami sudah menduga ya, ditunjukkan pun pasti ribut lah gitu. Jadi nggak ada manfaatnya juga. Cuma kemarin karena Pak Direskrim mengambil kebijakan untuk menunjukkan, ya kita oke-oke aja. Karena kita nggak takut kok. Sudah diperiksa lapor juga, itu barang asli ya. Dan yang menarik satu, minggu lalu Mas Suryo di tempat ini juga menyatakan bahwa ijazah itu harus ada watermark dan emboss. Nyatanya barang itu ada. Jelas terlihat ya. Nggak bisa dilihat. Ada. Nah itu kembali lagi, semua orang melihat itu kok. Kemarin semua yang keluar dari ruang gelar juga diwawancara, mereka melihat itu. Nah sekarang disangkal oleh beliau. Kembali lagi, jadi sebenarnya kita niatnya baik menunjukkan, tapi kembali lagi kalau itikadnya buruk, ini selalu diputar balik, dibangun isu baru. Sehingga kalau buat kami adalah sudah tidak perlu lama-lama lagi, ajukan ke sidang, lakukan persidangan, semua terbuka, publik bisa melihat gitu ya. Tapi berarti maksudnya gelar perkara khusus kemarin tidak menguntungkan dari kubu Pak Rifai? Buat kami sih nggak ada persoalan, karena juga yang dilempar bukan isu yang menarik. Contoh Mbak, tahu-tahu mengajukan 3 ahli. Ya, buat apa didengar? Ajukan saja, diperiksakan, sudah dikasih haknya oleh penyidik. Silakan didengar. Ini menerangkan. Lalu kedua, membawa-bawa perkara di Mabes, membawa-bawa LP yang nggak diterima. Itu kan bukan konteksnya dibahas di situ gitu ya. Nggak ada ahli yang berani. Saya tadi melihat apa yang disampaikan itu bukan persoalan, bahkan ini hanya sekedar melambat-lambat, menunda-nunda penyidikan soalnya minta gelar gitu ya. Sehingga kemarin pun juga saya bilang ya sudah, kita sudah mengalah semua, ijazah sudah tunjukkan. Cara paling baik adalah selesaikan agar ada kepastian hukum. Oke. Kalau gitu tapi ini dibilang Mas menunda-nunda loh. Enggak menunda. Ini jelas bahwa dengan melihat kemarin ya, saya ini tukang potret tuh bukan hanya dari tahun ini saja ya. Sudah semenjak, ya ini saya tunjukkan aja lah. Nih ya, sudah sejak tahun 95. Saya itu juara 1 fotografer nasional pada saat itu untuk ini menterinya waktu itu masih Pak Yub Afe. Jadi saya bisa tahu
foto itu asli dicetak dari kertas warna atau foto itu reprinting lagi, dicetak ulang. Meski hanya melihat saja. Oh iya, kalau itu kelihatan lah. Caranya apa? Kertas foto yang itu disebut pas foto itu terlalu kontras. Dan kalau untuk 40 tahun usianya, karena ini kan disebut ijazah ini konon kan, itu kan disebut ijazah ini kan ini bukan ijazah yang kemarin ya, ini yang diupload oleh si Dian Sandi, kemudian dikoreksi, dipalsukan lagi oleh Andi Aswan, ya. Tapi kira-kira fotonya saja itu sangat kontras kemarin. Foto yang sangat kontras itu tidak bisa dihasilkan dengan apalagi dengan kualitas sudah 40 tahun lebih. Foto dari coba lihat ijazah-ijazah yang lain, teman-teman yang lain, itu pasti sudah memudar karena karena kualitas kimia. Kalau foto yang tidak memudar itu berarti cetakan baru. Itu satu. Yang kedua adalah juga tetap ada yang namanya garis ini. Ya, garis ini yang palsu juga ada nih yang diupload oleh Dian Sandi dan Andi Hasan tuh. Ini garis ini nggak mungkin tuh sebuah ijazah asli. Karena itu adalah reprinting, sekali lagi reprinting. Okay. Dan logo ini harusnya emas. Kalau orang UGM asli tahu logo ini harus warna emas, dan kalau sudah berusia di atas 10-15 tahun, lihat semua ijazah rata-rata kemudian blobor itu artinya koyak gitu ya, atau melebar. Ini enggak kemarin. Anda melihat ada kejanggalan di situ. Kalau gitu kita ke Prof Hipnu dulu. Prof Hipnu, tapi sebenarnya ketika gelar perkara khusus itu dilakukan, kemudian ijazahnya ditunjukkan kepada tersangka dan juga kubu dari pengacara, maknanya apa? Seberapa signifikan ini untuk membantu kasus? Ya, gelar perkara itu kan sebetulnya untuk memastikan suatu perkara itu berjalan sesuai dengan koridor hukum. Memastikan bahwa bukti itu bernilai dalam suatu nanti pembuktian. Memastikan tentang locus delictinya. Memastikan tentang tempus delictinya. Semua memastikan sebelum dibangun suatu persidangan. Kan gitu, Mbak. Oleh karena itu sebagai bentuk ijazah itu juga dipastikan ada. Itu yang dilakukan kalau dalam perspektif polisi yang nanti dalam penuntut umum itu memang perspektif beliau kan gitu kan, perspektif yang membuktikan nanti dalam suatu persidangan lah. Mas Roy juga perspektif yang berbeda. Ini suatu sampai kiamat tidak ketemu ini Mas, agak ketemu lah, ketemunya nanti di persidangan. Disitulah nanti sebagai bentuk persiapan apa yang dilakukan oleh Polda Metro yang kemudian melimpahkan pada penuntut umum itu mempunyai kualifikasi nilai atau tidak kan itu. Yang sementara ini pasti diyakini mempunyai nilai. Tapi apakah itu nanti betul atau tidak? Pembuktian di persidangan. Disitulah yang pasal 311, Mas Roy Suryo mau tidak mau harus diberikan kesempatan untuk membuktikan. Ijazah yang diberikan seperti apa? Karena ini berkait dengan alam fitnah. Kan itu loh. Fitnah itu berkait dengan sesuatu yang tidak betul. Yang tidak betulnya di mana? Mudah-mudahan nanti di dalam pembuktian itu adalah suatu egaliter. Karena ini pembuktian forensik yang kita orang hukum tidak tahu. Forensik itu adalah ilmu pengetahuan untuk membantu membuktikan. Nah, disitulah nanti hakim harus melihat suatu luas tentang antara bukti satu, bukti yang lain, antara satu-satu dengan yang lain. Disitulah nanti suatu persidangan akan terlihat seperti yang kita harapkan.